Apakah kau bersedia? Kau bersedia? Ayo katakan. Apakah bersedia? Ayo katakan. Katakan kau bersedia. Ayo, katakan. Ayo katakan. Katakan. Aku tidak. Aku tidak bersedia. Ayo kata. Xing, malam ini Mama harus pergi dinas ke Beijing. Jadi malam ini Mama tidak pulang ya. Baik, Mama. Kerjakan PR-mu dengan baik, jangan terlalu asik menonton drama pendek ya. Kita bertemu lagi. Ternyata kamu. Jangan-jangan kamu itu panitia penyelenggara yang dimaksud itu ya? Bolehkah aku mengajakmu makan bersama untuk berdiskusi? Mahasiswa baru, sepertinya aku sudah dengan jelas menolakmu, kan? Tentu saja, kalau ini memang urusan pekerjaan, anggap saja aku sedang menebus rasa bersalahku. Masa kamu bahkan tidak mau memberi kesempatan untuk makan bersama? Silakan. Paman sih, kamu benar-benar bodoh. Kenapa sih sudah selama ini, tapi Mama masih belum juga suka sama kamu? Itu karena mamamu memang susah didekati, padahal kamu punya wajah ganteng seperti aku. Ganteng saja apa gunanya? Paman sih, jujur deh, kamu itu sebenarnya nggak bisa pacaran ya? Perlu nggak aku ajarin? Masa harus anak kecil yang ngajarin kamu? Aku susah payah mengajakmu makan bersama, tapi cuma makan di warung kaki lima. Kenapa dengan warung kaki lima? Kamu nggak ngerti, kalau mau hidup terasa lebih berwarna, harus mulai dari makan di kaki lima. Lewat sini. Terima kasih. Ayo, kamu suka makanan Thailand nggak? Nggak suka, menurutku ada rasa anehnya. Kamu tuh nggak merasa ada aroma yang khas tapi juga familiar? Setelah kamu bilang begitu, Sepertinya memang ada sedikit rasa yang familiar. Apakah Paman sih sudah mengingat semua yang Mama suka dan tidak suka? Sudah ingat. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya saja. Aku dan adik akan mendukungmu sepenuhnya loh. Sebenarnya siapa sih Tuan X itu? Tapi hubungan Mama dengan dia sangat-sangat baik. Mereka hampir setiap malam bertemu. Setiap hari seperti mempertaruhkan nyawa. Iya, Mama sangat suka sama dia ya. Kalau kalian sendiri, kalian punya kontaknya dia nggak? Dia biasanya juga suka main seperti ini sama kalian ya. Kamu mau tahu cara menemukan dia? Dekatkan telingamu ke sini. Pengejarnya Guru X. Tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Benar, itu aku. Kamu benar-benar bisa berubah, ya? Kamu meragukanku? Semua ini sangat mudah untuk kakak. Mama bilang kakak mungkin mewarisi gen ayah kandung kami, seorang jenius. Kalau saja Mama tidak kehilangan ingatan, kita pasti sudah menemukan ayah kandung kita sejak lama. Aku yakin ayah kita pasti tampan dan pintar. Tapi Paman Ci, tenang saja. Meskipun ayah kandung kami kembali, kami tetap akan berpihak padamu. Benar kok. Kenapa? Karena dia itu pria brengsek, tidak pernah mencari kami, padahal Mama sudah bersusah payah melahirkan kami, dan dia juga membiarkan Mama membesarkan kami sendirian, sama sekali tidak peduli pada Mama, misalnya membantu Mama. Kami sama sekali tidak ingin membicarakannya. Paman sih, bisakah kamu cepat-cepat menikah dengan Mama? Paman sih kan sudah berusaha keras selama ini kan? Jadi kenapa kamu belum pergi juga?
Lalu Pamansi seharusnya pergi kemana? Tentu saja mencari Mama. Dia pergi dinas sendirian. Pasti ingin ada yang menemaninya, si pria lurus itu. Kalian berdua memang lebih pintar daripada Pamansi. Benar, Mama Papa mau bertemu lagi. Hei sayang. Paman Menils pergi kencan, cepat datang jemput aku ya sekarang. Oke. Aku ini jomblo, woof woof. Nonamu, aku tetap ingin bilang, aku ingin mengejarmu. Kenapa kamu selalu terus terang seperti itu? Bukankah aku sudah bilang kita tidak cocok? Jadi siapa dan kapan? Apakah urusan pribadian? Benar. Aku suka dia. Waktu pertama kali mengenalnya, Aku pikir dia cuma seorang gila. Nanti dia malah bilang aku adalah mantan pacarnya. Menurutku cara dia mendekati orang terlalu kuno. Setelah perlahan-lahan berinteraksi, aku merasa dia tulus, penuh kasih, dan bertanggung jawab. Agak baik tapi agak polos. Holding hope and wake up yesterday. Jadi bagaimana bisa sampai padaku? Baru saja disebut langsung muncul. Halo. Kamu di mana? Aku di sini. Sedang kencan. Lalu Anda dapat menemukannya sendiri. Bisa ketemu nggak kamu? Kenapa aku nggak bisa menemukanmu? Ketemu. Ini adalah namaku Lucial. Pengejar nonamu. Saya baru saja selesai berurusan dengan Tuan X dan sekarang saya harus memulai perjalanan. Kamu benar-benar berbahaya. Tuan Lu, halo, saya juga adalah pengejar nonamu, tapi saya rasa peluang saya lebih besar. Siapa di antara kita yang menang atau kalah? Masih belum pasti. Aku masih ada kerjaan. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Bawa kamu jalan-jalan saja. Lihat-lihat saja. Yuk. Saudara Muyun. Sandi ponsel dan kartu bangku sama 18 Nakunduku 23 di bawah namaku selain grup pribadi. Masih ada belasan perusahaan modal Ventura karena kita sudah punya 2 bayi yang lucu. Jadi setelah menikah nanti, soal mau punya anak atau tidak, semuanya terserah kamu. Kamu suka makan stroberi dan keju, tidak suka ketumbar dan daun bawang. Aku juga tidak suka daun bawang, tapi aku sangat suka ketumbar. Tapi aku bisa tidak makan ketumbar demi kamu. Aku ingin menikahimu. Boleh tidak?
kamu mau menikah denganku? Tidak mau, tapi tetap harus mau juga. Aku hanya ingin kembali menjadi diriku yang dulu. Anakku itu ya. Sheng Yun tahu sudah melamar pernikahan ini, coba pikirkan ada si Heyuan di Beijing, gedung perkantoran di Shanghai, lalu villa di Prancis, cepat atur semuanya. Yang paling penting koleksi perhiasan yang aku simpan bertahun-tahun akhirnya ada tempat untuk diwariskan. Nyonya, kalau Anda tidak mau duduk di sini juga tidak apa-apa. Saya memang suka babi kuning kecil saya ini. Aduh, beberapa hari yang lalu masih ada orang yang pamer ke saya. Katanya, menantunya sedang hamil. Apa hebatnya? Coba lihat aku, langsung dapat 2 sekaligus dan anak laki-laki serta perempuan. Aduh, lucu sekali. Wah, rasanya musim semi ini benar-benar menyenangkan. Kamu sudah punya istri belum? Nyonya, kalau begitu kamu juga harus cepat-cepat ya. Lo Yuan berkata bahwa si Qingye dan Mu Yongge akan menikah dalam beberapa hari. Pemikiran yang dalam. Kamu sepertinya selalu lebih cepat dariku. Lewat sini. Cukup megah ya di sini kan? Iya. Terima kasih. Selamat semuanya. Baik. Tuan mau tolong fotokan saya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hai, selamat ya. Selamat. Aduh Tuan, mohon maaf, kalian silakan saja duluan. Tuan Huo, saya ucapkan salam hormat yang sebesar-besarnya kepada Anda. Aduh, pertama kali saya bertemu dengan Xing Xing dan Bao Bei, saya langsung merasa sangat cocok sekali. Kak Yun, dia itu memang menantu di keluarga kami. Saudara Besan, Anda tetap saja kalah cepat 1 langkah. Yunge baru saja kembali ke Tiongkok. Qingye langsung datang ke rumah saya. Saat itu saya sudah tahu Qingye akan menjadi bagian dari keluargamu kami.
Menjadi menantu yang tinggal di rumah istri, semua properti saya di pusat kota akan saya jadikan mahar. Ayo, keluargamu kami sudah menyiapkan tanah yang baru dibeli untuk dijadikan mas kawin untuk Kak Yun. Aduh, Xing dan Baobe, jangan terlalu suka sama nenek ini ya. Kami memang punya hubungan darah. Mereka berdua setiap hari memanggil kakek buyut, kakek buyut. Mereka memanggilku nenek cantik. Aku satu generasi di atasmu. Haha, memang lebih tua, aduh. Sebenarnya ya, selama mereka berdua bahagia, siapa yang menikah, siapa yang jadi menantu tinggal serumah, itu semua tidak masalah kan? Tuanmu, aku juga maksudnya memang seperti itu kok. Jadi, keluarga kita ini namanya kerjasama yang sangat kuat dan erat. Bener kan ya? Mengikuti perkembangan zaman. Kasih like simple saja. Iya, benar sekali. Oh, baik. Aku segera datang. Kenapa tidak ada yang datang menjengukku ya? Pak Si, selamat ya Pak Si. Siapa? Ini aku, suamimu. Bukalah pintunya. Siapa yang istrimu? Kau juga sudah pernah bertemu denganku. Cepat buka pintunya. Tidak bisa. Aku hanya ingin melihatmu sebentar. Setelah itu aku akan pergi. Orang-orang bilang saja, pengantin pria tidak boleh bertemu dengan pengantin wanita sebelum menikah. Semua itu hanya omong kosong. Istriku mohon kepadamu, tolong buka pintu. Mengapa kau sini? Pasal mencarimu untuk mencocokkan naskah. Naskah apa yang mencocokkan? Aku ingin menikah dengan perasaan tulus dan mendalam. Apakah bagian janji suci? Dia benar-benar pergi? Dalam acara sepenting ini, bagaimana tidak ada kehadiranku? Lu Xiao. Kau seharusnya memanggilku Lu Xiao. Lu Xiao. Lu Xiao. Lagi-lagi kau. Tuan, hari ini adalah hari pernikahanku. Lu Xiao. Jika mau menghadiri pernikahanku, silakan duduk. Jika ada tujuan lain, Chenga. Di sini. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Apakah kau teringat sesuatu?
putramu ada padaku. Temuilah aku sendiri. Lucio. Yunge. Apa yang dikatakan kepadamu? Tunggu. Kenapa dia pergi? Pengantin wanita pergi. Kenapa dia pergi? Bagaimana pernikahan ini? Jangan tinggalkan aku. Mengapa? Mengapa kau meninggalkanku 7 tahun lalu dan sekarang meninggalkanku lagi? Kenapa dia malah pergi? Lepaskan kau kejar dia. Ayo cepat. Yungge. Bos, gawat. Xing menghilang. Xing. Kakak Xing. Gue pelan-pelan. Yunge, kenapa kau tidak menjawab teleponku, Yunge? Putraku. Sebenarnya siapa kau? Kenapa menculik putraku? Sebenarnya ada dendam apa di antara kita? Ayo jawab. Putramu ada padaku. Kalahkan mereka, maka akan kukembalikan putramu. Bagus sekali. Ayo kembalikan putraku. Kau sangat hebat ya. Wuhui. Setiap gerakanmu itu, aku yang mengajari. Bagaimana caramu melawanku? Jangan bunuh dia ya. Aku sudah bilang jangan jatuh cinta padanya. Ingatlah, namamu adalah Ning Wuhui. Aku akan membantumu menemukan kembali setiap bagian dari ingatanmu yang hilang.
Paman Si aku ada di sini. Paman Si aku ada di sini. Paman Si. Ibu Xing sudah kembali. Ibu Xing, kau baik-baik saja kan? Xing, Ibu Xing sudah kembali. Xing. Kau sudah siuman. Lu Xiao. Kau sudah mengingatnya. Di mana ini? Di mana sembunyikan Xing? Kau tenang saja. Xing sangat aman. Dia sudah pulang ke rumah. Lagi pula, aku tidak tertarik kepadanya. Tujuh tahun lalu itu salahku. Tak harus biarkanmu dekati si Qingye. Ingatanmu sudah pulih sekarang. Aku sangat merindukanmu. Biar aku bawa kau pulang. Tidak peduli apapun yang ingin kau lakukan. Berhentilah. Tidak peduli siapapun diriku sebelumnya. Semua sudah berakhir. Aku hanyalah Mu Yunge sekarang. Tak masalah. Ingatanmu baru saja pulih. Setelah membereskan si Qingye, aku akan membawamu pulang. Aku akan membawamu ke tempat yang bersinar. Gimana kalau ku bawa kamu ke Toskana? Itu adalah tempat yang paling bersinar di dunia. Aku tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan membiarkanmu melukai si Qingye. Si Qingye... Lagi-lagi si Qingye, kenapa kau begitu menyukainya? Dia hanyalah bagian dari tugasmu. Kau sungguh meminta aku mendekati si Qingye untuk mengambil kunci rahasia. Benar. Bagaimanapun caranya. Benar. Baik, aku akan pergi. Wu Hui, jangan mengecewakanku ya, si Qingye. Bagaimana jika aku membohongimu? Suatu hari nanti. Bagaimana mungkin kau membohongiku? Aku juga tidak tega membohongimu. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku menyukaimu. Si Qingye, aku tak pernah mengkhianatimu. Karena aku telah jatuh cinta padamu. Berani menipuku dengan kunci palsu. Lalu kau menghilang selama 7 tahun. Kau sungguh berani. Aku mendapatkan barang yang kau mau. Kelak jangan cari aku lagi. Apakah kau begitu menyukai si Qingye? Namun sejak selamatkanmu dari tangan kakak, aku tidak berniat untuk membiarkanmu pergi dari sisiku. Lepaskan aku. Kau bilang akan melepaskanku jika aku berhasil mendapatkan kunci rahasia grup C. Bagaimana jika aku bilang bahwa aku mencintaimu? Lu Xiao, jangan konyol. Kau tak tahu apa artinya cinta. Aku sudah ingat. Aku sudah mengingat semuanya. Kau mengingat semuanya? Sejak awal akhir ku cintai hanyalah si Qingye. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku mencintaimu. Percayalah padaku. Percaya padaku.
Lu Xiao. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Boleh. Apakah kau berani? Jangan lupa, di masa lalu, kau hanya perlu patuhi perintah. Lu Xiao, kau sama sekali tidak mengerti apa artinya cinta. 7 tahun yang lalu kita berdua tidak pernah memulai hubungan. Namaku sekarang adalah Mu Yunge. Aduh, pernikahan bermasalah. Aku seharusnya meminta maaf. Akhir-akhir ini, aku telah memahami banyak hal. Masa laluku, identitasku. Bukankah kau terus mencari seseorang? Aku adalah Ning Wuhui. Sebelumnya kau bertanya padaku, kedua anak itu hasil hubungan siapa? Mu Baobei, anak aku adopsi di luar negeri. Mu Xingxing adalah anak kandungmu. Apa maksudmu? Sekarang bilang Xingxing adalah anakku. Jelaskan padaku. Saat itu aku pergi berlibur ke Thailand. Aku diculik dan Lu Xiao menyelamatkanku. Untuk membalas budi padanya, aku menuruti perintahnya. Aku sengaja mendekatimu dengan menggunakan identitas palsu sebagai Ning Wuhui untuk mencuri kunci rahasia grup Si. Namun sejak awal hingga akhir aku tidak pernah mengkhianatimu. 7 tahun lalu aku masuk dalam jebakanmu. 7 tahun aku masih dipermainkan olehmu. Menarik ya. Waktu itu Lu Xiao ingin membunuhmu. Aku pakai kunci rahasia palsu untuk menghadapinya. Aku ingin jelaskan padamu saat aku kembali, namun aku mengalami kecelakaan. Apakah kau merasa aku masih bisa mempercayai perkataanmu sekarang? Namun aku benar-benar hilang ingatan saat itu. Aku mengira. Aku hanya hilang ingatan untuk sementara akibat kecelakaan. Aku mengira. Aku hanya seorang cucu dari keluargamu. Tak menyangka. Aku punya banyak kenangan bersamamu. 7 tahun yang lalu. Sekarang perasaanku sangat kacau. Sebaiknya kita menenangkan diri dulu.
Si Cinye. Nona Ning Wuhui, apakah kau bersedia menikah denganku? Setelah kembali dari luar negeri, aku akan melamarmu secara resmi. Kita akan punya 2 anak. Lalu aku akan membawamu keliling dunia. Aku bersedia. Ning Wuhui, sudah 7 tahun berlalu. Apakah kau tidak merindukanku sama sekali? Tuan, namaku adalah Mu Yunge. Aku bukan Ning Wuhui yang kau cari itu. Kau menyebut Ning Wuhui. Bisakah kau diam? Nama itu sudah berkali-kali ku dengar. Aku adalah cucu sulung dari keluargamu, Mu Yunge. Mu Yunge, aku menyukaiku. Apakah kau mau jadi pacarku? Si Cinge, apakah kau benar serius? Aku bukan Ning Wuhui. Tentu saja aku serius. Suka Mu Yunge. Kelak aku akan menganggap Xing Xing dan Bao Bei sebagai anakku sendiri, anak kita. 7 tahun lalu, kau adalah Ning Wuhui, jatuh cinta kamu. 7 tahun lalu, kau adalah Mu Yunge. Aku cinta padamu. Kau berulang kali membohongiku. Aku harus bagaimana? Apakah kita ditakdirkan berlawanan? Apa begitu? Kita tidak seharusnya bertemu. Ibu, apakah Paman Si benar-benar ayah kami? Ibu, apakah ibu sudah putus dengan ayah? Luyan, urusan yang kamu minta sudah selesai. Otoritas pengawas perbankan sudah mulai mengawasi dia. Tidak lama lagi, rekening mereka akan dibekukan. Kerja bagus. Tapi itu masih belum cukup. Asap biru mati. Tunggu saja kau.
Ayah, organisasi SARA terus menyebarkan informasi tidak benar tentang perusahaan kita di luar sana untuk menciptakan opini tentang kita. Aku agak tidak mengerti apa tujuan dia melakukan itu, membuatku benar-benar bingung. Lihat ini. Jadi maksudnya ada seseorang yang menggunakan banyak akun virtual luar negeri untuk secara ilegal memperjualbelikan saham perusahaan kita. Dia ingin membuat otoritas pengawas perbankan turun tangan, menyelidiki dan mempengaruhi saham perusahaan kita. Dia ingin membekukan arus kas kita. Aku curiga ada orang dalam di perusahaan. Kamu selidiki Gu Xiao, bos. Kenapa tiba-tiba kamu curiga pada Gu Xiao? Gu Xiao sangat mencurigakan. Aku curiga padanya. Kejadian 7 tahun lalu juga ada hubungannya dengan dia. Baik, aku akan segera menyelidikinya. Mu Yun-ge, aku harus mengungkap kebenaran di balik kecelakaan mobilmu 7 tahun lalu. Ma, sebenarnya kapan ibu akan datang ya? Aku benar-benar menunggu dong. Kamu belum makan malam sampai larut begini kan? Bagaimana ini? Kalau tidak ada apa-apa, ibumu ini kan tidak bisa masak benar-benar. Pacar sudah tidak ada, makan pun tidak ada. Kasihan sekali kamu ini. 3 hari saja, ya kita bujuk dia kembali. Bisa tidak, kamu jangan terlalu ikut campur. Aduh, kalian anak muda ini, habis bertengkar di ranjang, ujung-ujungnya juga baikan lagi. Perlu banget, ya. Masalah kecil begini saja kamu keras kepala begitu. Aduh, aku baru ingat Yun-ge tadi pagi sakit, dia sampai pingsan. Bukan dia, terus sekarang orangnya di mana? Bicara dong. Aku cuma bohong sama kamu. Dong Molly Tuh kan, kamu sebenarnya juga cukup khawatir. Sebenarnya mama ini benar-benar sangat berharap kalian berdua bisa baikan. Sing-sing 2 hari lagi ulang tahun, kamu jadi datang atau tidak? Sudahlah, kalian jangan ikut campur. Kenapa aku melahirkan anak seperti kamu? Memalukan. Kalau keluar, jangan bilang ke orang-orang kamu anak Dong Molly. Mama nggak sanggup menanggung malu, oke? Aduh. Mami, Daddy masih akan datang nggak? Sepertinya tidak akan datang lagi, sayang Sing-sing. Bagaimana kalau kita potong kue dulu? Tidak mau, aku mau tunggu adik datang. Dia sudah janji akan rayakan ulang tahun bareng kita. Ayah datang. Papa sudah janji sama kalian. Mana mungkin Papa bohongi kalian? Ayo ya, sayang-sayang, selamat ulang tahun. Sayang, kamu punya harapan ulang tahun apa? Harapanku adalah semoga Daddy dan Mami cepat-cepat baikan, lalu segera menikah. Sayang, kamu baik sekali. Bintang, bagaimana denganmu? Harapanku adalah semoga Daddy dan Mami bisa bersama sampai tua. Terima kasih. Xiaodi, apakah kamu masih mencintai Mami? Sayang, walaupun sekarang Papa dan Mama tidak tinggal bersama, tapi kita akan selalu menjadi satu keluarga.
Orang dewasa itu benar-benar membosankan. Adik jelas-jelas ingin bersama Mami, tapi malah harus berpisah. Mami jelas-jelas sedih, tapi tetap pura-pura bahagia. Benar ya, Di? Kamu harus benar-benar bertanya pada hatimu sendiri. Ayo sayang, yang baik. Aku pergi ambil makanan. Pakai topinya ya. Baik. Katakan. Ayo kita nyanyikan lagu ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu selalu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih sudah datang menemani anak-anak hari ini. Mereka juga anak-anakku. Itu. Beberapa hari lagi aku akan pindah. Baik. Si Qingye, aku tidak ingin karena kesalahanku 7 tahun lalu, kamu jadi tidak percaya lagi pada cinta? Aku harap kamu bisa menulis. Tanyakan satu hal. Kalimat ini siapapun berhak mengatakannya padaku. Hanya kamu yang tidak bisa. Katakan kamu benar-benar bisa melepaskan. Apakah harga diri seorang kekasih itu begitu penting? Kamu tidak pernah berpikir untuk menahanku. Tuan Lu, jalur pengiriman barang kita sudah ketahuan. Si Qingye tidak mengikuti rencana kita, dia bahkan sudah menemukan transaksi kita dengan kakak K. Sepertinya polisi sedang mengincar kita. Si Qingye sepertinya sudah lama bekerja sama dengan polisi. Waktunya sangat mepet, kita harus segera keluar negeri untuk bersembunyi. Sebelum pergi ke luar negeri, aku ingin menikahi pengantinku.
Halo kakek, apakah Xingxing dan Baobe beberapa hari ini di tempatmu bersikap baik? Tenang saja, mereka sangat baik dan penurut. Tolong suruh Xingxing dan Baobe tidur lebih awal malam ini. Aku akan menjemput mereka akhir pekan ini. Kamu dan anak bermargasi itu masih belum baikan ya? Kakek. Baik. Sudah aku tanya kamu, lanjutkan saja urusanmu. Aku lupa. Lama tidak bertemu. Sudah diselidiki dengan jelas, kecelakaan mobil Nonamu 7 tahun lalu dan pencurian kunci semuanya berkaitan dengan Bu Xiao. Segera beritahu polisi. Nonagu, semua perbuatanmu sudah sepenuhnya diselidiki. Polisi sudah menunggumu di luar. Di mana ya? Aku ingin bertemu ya. Nonagu Tuansi tidak ingin bertemu denganmu. Sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Dia bahkan tidak mau menemuiku untuk terakhir kalinya. Apakah kalau aku tidak mencarimu, kamu juga tidak akan pernah mencariku lagi? Di antara kita, sepertinya hanya aku yang tidak bisa melepaskan. Apa hanya aku saja? Bos, kalau kamu mau menelepon, ya telepon saja. Duduk di sini tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah ada di sampingnya. Tidak akan cuma duduk di sini. Kamu? Sejak kapan kamu jadi banyak bicara seperti ini? Bukankah aku cuma khawatir sama kamu? Kalau begitu, kamu telepon. Aku telepon. Kenapa tidak bisa tersambung? Xingxing dan Baobe ada di sampingmu, kan? Iya, ada. Nah, di mana Kakak Yun? Coba tebak. Menurutmu bagaimana? Sudah berapa hari ini aku kasih tahu ya, kalau kamu sampai kehilangan menantuku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jangan bilang tidak mau mencariku lagi. Cepat pergi cari. Oh, Baobe Xingxing. Ada yang tidak normal.
masih tidak mau melepaskanku. Dulu kau berkata di hadapan dewa, aku tak mengerti arti cinta. Aku terus belajar perlahan-lahan. Setelah semua orang bilang, aku bukan Lu Xiao lagi. Oh ya, aku mengubah namaku demi dirimu. Sekarang namaku Lu Xiao. Nama yang bagus. Lihatlah tangan ini. Betapa indahnya. Lu Xiao, diriku yang dulu mungkin tidak pernah merasakan cinta. Tugas waktu itu, pengkhianatan waktu itu, semua telah buatku mati rasa. Aku bersyukur kecelakaan 7 tahun yang lalu bisa membuatku melupakan kenangan yang menyakitkan. Kenapa? Kenapa orang yang kau lupakan dalam ingatanmu adalah aku? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu karena kau tidak bisa memberikan apa diberikan si Qingye. Lu Xiao, kau membuatku merasa muak. Kau pernah bilang kepadaku bahwa cinta yang paling membosankan, hal yang paling tidak berguna. Kenapa kau bisa cinta orang lain? Tidak apa-apa. Perasaan dibina perlahan. Aku yakin kau akan berubah pikiran. Ini bukan cinta. Ini keinginan ingin memiliki yang tidak wajar. Bukan. Ayo lihatlah ini. Tetap gereja yang sama. Kau berkata bahwa kau suka cahaya suci dan gaun pengantin berwarna putih. Akhirnya kita bisa bersama. Kau adalah pengantinku. Kita akan segera menikah. Kau adalah pengantinku. Kau adalah pengantinku. Kau adalah pengantinku. Tuan Lu, apakah kau bersedia menikahi Nona Ning? Aku bersedia. Nona Ning, apakah kau bersedia menikah dengan Tuan Lu? Apakah kau bersedia? Kau bersedia? Ayo katakan. Apakah bersedia? Ayo katakan. Katakan kau bersedia. Ayo, katakan. Ayo katakan. Katakan. Aku tidak. Aku tidak bersedia.
Ayo kata. Aku tidak bersedia. Katakan kau bersedia. Ayo katakan. Aku tidak bersedia. Tidak bersedia. Aku tidak bersedia. Aku tidak bersedia. Di sana. Istriku datang menjemputmu pulang. Tuan Lu, Xingye sudah datang. Tak ada sesakan. Kau mengkhianatiku sekali lagi. Tidak mengerti cinta. Setelah aku mengerti, kau malah ingin meninggalkanku. Tidak semudah itu, si Xingye. Jika tak bisa mendapatkannya, aku akan hancurkan. Aku ingin kau merasakan rasa sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Tuan. Namaku adalah Mu Yunye. Aku bukan Ning Wuhui yang kau cari itu. Ning Wuhui bukan. Aku bukan Ning Wuhui. Kau memang Ning Wuhui. Aku bukan Ning Wuhui. Kau memang Ning Wuhui. Lebih baik Pak sih, tidak buang-buang waktu denganku lagi. Aku takut kau akan kecewa. Kau tahu siapa aku? Si Xingye. Aku tahu kau bukan dia. Sebenarnya aku berharap kau bukan dia. Jangan-jangan kau jatuh cinta kepadaku. Apakah kau bersedia menikah denganku? Aku tidak bersedia, tapi tetap harus bersedia. Bukankah kau selalu mencari seseorang? Aku adalah Yunge. Aku merasa kau berubah menjadi sangat asing. Tahun yang lalu aku berbohong kepadamu. Bagaimana jika aku membohongimu suatu hari nanti? Bagaimana mungkin kau membohongiku? Dia istriku. Kau menikah denganku. Lagu pernikahan ini akan kumainkan untukmu saat kau melamarku. Kalau begitu berjanjilah padaku. Kau akan menikah denganku setelah kembali dari luar negeri. Ku merindukanmu.
tidak disangka. Aku punya banyak kenangan bersamamu. 7 tahun yang lalu. Tidak. Jangan mati. Aku mohon jangan mati. Aku sudah memaafkanmu sejak awal. Tidak. Aku tidak pernah menyalahkan. Baik kau adalah Ning Wuhui atau Muyung. Jangan tidur. Muyung, tetaplah aku. Aku mencintaimu. Kau tidak boleh mati. Tuan Lu. Jika tidak pergi sekarang terlambat. Tolong kemari. Selamatkan dia. Muyung. Kalian sudah dikepung. Bukan senjata. Berlututlah. Jangan bergerak. Ayo jalan. Ayo. Ayah ibu sudah siuman. Ayah ibu sudah siuman. Benar. Ibu sudah siuman. Ibu sudah siuman, ya? Ibu sudah siuman. Benar. Ibu sudah siuman. Benar. Ayah, ibu sudah siuman sekarang? Benar, ibu memang sudah siuman. Ayah, ibu sudah siuman. Ibu sudah siuman sekarang. Ayah ibu sudah siuman sekarang. Baiklah. Ibu traktir kalian makan enak. Ibu. Ibu. Pergilah. Ibu. Ibu. Ibu tercinta. Sayang. Ayah. Ayah. Ibu. Kakak, cepatlah. Aku datang. Pelan-pelan. Baik, udah tahu. Istriku, lihatlah ini. Cepat kau tiup. Baik. Seperti ini. Boleh.
untukmu?